Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Hambali, yang ulama 4 mazhab. Kebayang tidak lagi ngerokok? Jawab hadirin. Saudara-saudara, lalu boleh saya tanya ke Pak Dedi ya, karena ini bagian kesiswaan. Jadi Pak Dedi, sesudah anak-anak begitu, bagaimana respon anak-anaknya? Responnya baik Pak, karena dilihat dari segi karakter, sehabis dari pulang dari sana udah mulai ada perubahan, meskipun kan ini baru siswa baru gitu, tapi dia melihat dari yang baru ini kelihatannya udah banyak berubah gitu, dari mulai dia masuk ke sekolah, kemudian juga dari yang kelas di atasnya merasa banyak yang heran kenapa kalau kelas 10 mah sopan, kemudian disiplin gitu ya, jadi banyak perubahan sekali yang jadi kakak kelasnya juga melihat ini, betul, adik kelasnya betul, begini ada perbedaan katanya gitu. Alhamdulillah. Anak-anaknya yang ikut menikmati nggak nih Pak latihan ini? Kan tidak semua anak seneng itu dicek begitu ya. Kalau saya lihat sih memang sih ada beberapa yang memang mungkin pembentukan karakter di awal di SMP-nya dia kurang gitu aja kuat, maka kelihatannya banyak yang manja gitu ya, tetapi pas kalau saya lihat sih hampir 99% mengikuti semuanya. Alhamdulillah ya, bisa ikut menikmati. Ini ada adeknya, ya, muridnya. Assalamualaikum, kita boleh tanya Dek? Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam. Siapa ini? Rivaldi Arisandi. Rivaldi Arisandi. Alhamdulillah kelas 10 ya Dek ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah pagi-pagi ke sini. Bagaimana Dek? Menduga nggak masuk SMK kemarin bekal di pesantrenkan dulu? Ya, menduga aja. Menduga ya, menduga aja ya. Hebat ya penerawangan. Baik, terima kasih. Rivaldi, apa yang dirasakan ketika pertama kali dimasukkan ke pesantren? Yang terpikir pertama kali? Wah, gimana gitu kan? Takut. Takut. Pertama takut. Memang horor gitu apa? Takut apa aja waktu itu? Ya, belum pernah pesantren sebelumnya ya? Belum pernah. Jadi pas dengar pesantren tuh disangkanya apa di pesantren? Gak apa-apa, kan kita mau tahu sebelum dan sesudah ya. Jadi sebelumnya mah takut gitu. Ya, sesudahnya gimana? Seneng atau makin takut? Seneng. Sederhana pisan jawabannya ada ini, sebelumnya takut, sesudahnya seneng. Apa yang membuat senang selama latihan ini? Berapa hari sih Pak waktu itu paketnya teh? 4 hari ya. Apa aja deh yang dirasakan dalam latihan ini? Menambah rasa nikmat dan syukur. Menambah rasa nikmat dan syukur kepada Allah. Oh, syukur, menambah syukur ke Allah. Alhamdulillah, karena memang diperkenalkan bahwa ke Allah ya. Capek enggak waktu itu? Tidak ya. Wah, hebat nih ada yang lain-lain capek, pelatih capek. Karena senang mungkin ya deh ya. Alhamdulillah. Hasilnya apa sekarang yang dirasakan sesudah itu? Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Misalnya apa? Awalnya tidak disiplin menjadi disiplin. Oh, sudah ada perubahan ya. Terus apa lagi? Awalnya saya sholat tidak tepat waktu, sekarang menjadi tepat waktu. Alhamdulillah dalam segi ibadah. Terus dalam segi akhlak apa yang dirasakan ada perubahan? Tangguh. Oh, tangguh ya. Wah, kalau gitu kita smackdown nanti ya. Aduh ya. Baik. Teman-teman juga merasakan hal ini? Ya, ada. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya Dek. Hadirin, tapi ini 4 hari saja Pak. Pulang dari sini ujiannya banyak anak-anak ini ya. Makanya konsep dalam perubahan itu, satu, kalau kita mau melakukan perubahan, satu adalah keteladanan. Jadi nanti para guru, kepala sekolah ikut juga ke sini Pak. Betul. Kemarin kepala sekolah sudah merancang ingin semua, jadi kalau siswanya sudah, kemudian
ingin merancang juga dari tenaga pendidik gitu Pak, dari pendidik dan gurunya juga gitu. Iya. Ada kan mungkin dari kalau siswanya sudah sudah mengikuti, mempunyai karakter yang tadi yang Diharap, baik, iya. kemudian gurunya juga nanti harus lebih baik lagi gitu kan, seperti itu. Benar Bu Tati, boleh diajak atau Ibu dengan timnya ke sini ya? Iya betul lah. Sebetulnya sebelumnya saya itu yang akan didahulukan itu guru dan karyawan atau staf tata usaha yang akan saya gembleng dulu di sini SSG. Tapi kebetulan kesibukan kami luar biasa. Kemarin kami menerima mahasiswa baru, waktunya agak panjang sehingga tidak bisa kalau yang guru dan karyawan didahulukan, sehingga saya ambil sikap ya sudah siswa dulu. Nanti mungkin sebelum libur, insya Allah mudah-mudahan Allah paring kesempatan, mudah-mudahan sebelum libur nanti kami akan mengikuti juga SSG di sini Alhamdulillah. Sejalan dengan ini kebetulan di Paguyuban Pasundan kami punya moto bahwa pengkuh agama Islamnya yang pertama. Jadi kami bernaung di Paguyuban Pasundan, alhamdulillah dengan moto dan sikap yang luar biasa terhadap agama, sehingga kami di bawah ya sudah barang tentu harus sangat menyikapi tentang itu, karena itu menurut kami juga itu yang terbaik gitu. Insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Ya memang dengan Pasundan ini kita Darut Tauhid ini banyak berkomunikasi, bekerja sama. Ini besar ya. Ya, Yayasan Paguyuban Pasundan ini apa ya Bang? Besar sekali karena Paguyuban Pasundan itu memiliki 3 garapan, yaitu pendidikan, ada YPDM untuk yang menengah, dasar dan menengah. Kami memiliki 163 sekolah. 163 sekolah. Kemudian ada diktinya, yaitu yang biasa disebut Universitas Pasundan. Kemudian ada juga STIE Pasundan dan lain-lain Pak. Jadi ada banyak. Wah, tentang nanti program bisa ini. kerjasama ya Bu. Insya Allah kami akan sambungkan langsung nanti dengan Paguyuban Pasundan dengan Bapak Profesor Dr. Didi Turmuji, insya Allah. Iya, insya Allah. Terima kasih, terima kasih. Begitu para pendengar, jadi ini salah satu bentuk sinergi ya, bagaimana saling melengkapi. Pasundan punya kelebihan, mudah-mudahan di Darut Tauhid juga ada sedikit kelebihan, lalu saling melengkapi kan jadi lebih enak, benar? Yes, kami juga bisa belajar nanti dari yang lain. Inilah salah satu bentuk yang kalau kita mau mempercepat kemampuan kita adalah bersinergi. Alhamdulillah. Jadi sedikit menambahkan, maaf ya Pak, satu, memang kata kunci dalam pendidikan ini keteladanan. Diam, diam, jangan marah-marah kalian. Orang marah-marah itu orang yang kurang ingatan, tahu. Nah, jadi aja anak-anak teh tahu ya, orang tuanya kurang ingatan. Kata diam, kata guru tuh, kalian jangan marah-marah. Marah-marah tuh orang yang jelek akhlaknya. Jadi aja murid tahu gurunya jelek akhlaknya. Karena mulut dengan sikap, dengan hati itu harus sama dalam kebaikan, tidak bisa hanya mulut saja. Nah, kunci pendidikan adalah keteladanan. Yang kedua, diklatna, sistematis berkesinambungan. Jadi pendidikan untuk tahu, pelatihan supaya bisa, dan pembinaan supaya konsisten. Jadi sekali dididik mungkin bertahannya sekian waktu Pak. Kalau tidak ada pembinaan yang terus menerus, ini bisa runtuh juga Bu ya. Jadi harus ada, sama di Darut Tauhid juga begitu Bu, harus pak kuat-kuat aja ya, siapa? Karena godaan dari luar itu sangat masif sekali. Betul. Ini mungkin kalau di kami memang untuk program sih yang paling ini memang kita tindak lanjut ke depan yang harus benar. Setelah evaluasi itu kita harus pembinaan, tindak lanjut ke depan. Meskipun kami pun di SMK Pasundan 1 itu punya program untuk keagamaan itu, pengajian itu biasanya kalau Senin itu kan upacara terus gitu. Kalau di kami setiap 2 minggu sekali itu pengajian. Jadi waktu tablik begitu Pak. Upacara itu diganti oleh pengajian segala macam. Alhamdulillah. Kemudian untuk pembelajaran dari mulai masuk itu 15 menit pertama itu harus
melakukan pengajian juga gitu. Alhamdulillah. Mungkin ada satu siswa yang harus tampil memberikan materi gitu, seperti itu. Alhamdulillah, ya memang begitu Bu, senang mendengarnya Bu. Dan tanggung jawab Ibu Tati di akhirat nanti ditanya oleh Allah ya. Betul, saya Tati naon wae teh di Pasundan gitu. Betul. Jadi Sama wakil kepala sekolah ditanya oleh Allah Pak ya. iya, Baik begitu Bu. Iya betul, kami tandaskan bahwa di Pasundan 1 itu kami sudah memulai pembelajaran itu dengan tadarus setiap hari tanpa berhenti gitu, sehingga kami berharap tidak ada satupun anak yang lulus dari SMK Pasundan 1 Bandung tidak pernah ngaji dan tidak pernah tamat Quran. Yang pertama. Yang keduanya, kami juga setiap tadi pada dibilang 2 minggu sekali, dari 1 kali upacara, 1 kali pengajian. Nah, pengajiannya bukan hanya pengajian, kami duha bersama, tadarus bersama, kemudian kupas Quran, setiap 2 minggu sekali gitu. Alhamdulillah ya. Senang dengarnya. Terima kasih ini Pak Bu. Mudah-mudahan sinergi ini berlanjut dan kami pun akan belajar juga. Amin. Dari Pasundan yang sudah lebih senior ya. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Adek. Terima kasih ya. Para pendengar yang baik. Oh, tapi di mana-mana sekarang mah guru pilihannya cuma 2 Pak. Kalau ada guru merokok 1, guru tuh suruh milih berhenti merokok atau berhenti jadi guru katanya ya. Setuju kan Pak? Para murid setujukah punya guru merokok? Salah ngomong lagi ya. Dengar dulu pertanyaannya. Setujukah punya guru merokok? Nah, makanya kalau ada guru perokok pilihannya cuma 2. 1 berhenti merokok, yang kedua berhenti jadi guru. Karena jadi guru itu digugu dan ditiru. Kenapa anak-anak sekarang 46 juta Pak anak-anak yang merokok tuh, 46 juta. Kalau di luar negeri mah itu teh siapa, Bill Gates dan sebagainya, komputer tuh mendesain sesuatu katanya supaya otaknya jadi cerdas masyarakat, dan jadilah mereka orang terkaya karena mencerdaskan orang. Kalau di Indonesia orang terkaya karena rokok ngebodohin orang. Itu buku pisan. Iya kan, banyak orang-orang kaya di Indonesia tuh dari bisnis rokok, yaitu membodohkan orang. Semua pengguna narkoba itu diawali dengan merokok. Jadi orang tua yang perokok itu sadar tidak sadar membuka pintu anak-anaknya jadi pengguna narkoba. Guru-guru perokok itu sadar tidak sadar membuka peluang murid-muridnya jadi kena narkoba. Makanya kalau masih perokok, guru tuh segera saja ya dimatikan. Bukan gurunya, adik-adik kemana aja, rokoknya. Karena memang kalau dilihat para perokok tuh seperti yang kurang normal Pak. Kerjaan itu sedot tiup. Orang mau murojaah ini, dan wajah perokok tuh nggak ada yang ceria Pak. Saya dengar para pemilik pabrik rokok tuh tidak ada yang merokok. Ditanya oleh karyawan, bos, kenapa bos tidak mau merokok? Anak-anak bos tidak ada yang merokok. Si bos tuh gini Pak. Ketawa itu teh hadirin ya. Pakai dong otaknya, gitu nah ngomongnya. Pakai dong matanya, baca. Si karyawan disuruh baca bungkus rokok Pak. Bungkus yang dulu tuh, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Pakai dong otaknya. Mau apa kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan? Ya kanker, ya jantungan, ya impoten. Pikir dong, gitu kata bos teh. Akhirnya karyawan mikir, wah bener juga ya si bos nih. Tapi bos, kenapa bos masih bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang nggak bisa baca, ngaco. Gitu hadirin. Kenapa Bapak jadi melotot ke saya gini Pak? Tapi kok itu ada tuh Ustadz
Oh, yang ngerokok, dengar baik-baik, sesama bis kota dilarang saling mendahului ya. Saya tidak mengomentari ustadz, tapi teladan kita bukan dari ustadz melainkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita tidak akan sanggup membayangkan Rasulullah sedang merokok, benar? Aduh, beliau mulia, nggak kebayang orang semulia beliau kelenyun. Ngebayangkan aja nggak sanggup otak ini, benar? Ayo, siapa yang berani membayangkan? Nggak mungkin Rasulullah yang sangat terpelihara itu melakukan tindakan kesia-siaan. Sok sekarang kalau nggak sanggup membayangkan Rasul, teladan kita juga dari para sahabat Nabi. Terbayang tidak di Masjid Nabawi pada ngerokokan? Di Masjidil Haram gitu, di dekat Ka'bah teh kelenyun. Terbayang tidak? Jawab atuh hadirin, jangan bikin emosi, Gak kebayang. Abu Bakar As-Siddiq yang mulia, Umar bin Khattab, yang lain-lain enggak, semuanya tahu ini tuh tidak manfaat. Karena min husni islamil mar'i, kualitas keislaman seseorang itu dilihat dari kesanggupannya untuk menjauhi hal yang tidak manfaat, yang sia-sia itu tidak mau, apalagi yang membawa mudarat. Nggak sanggup membayangkan para sahabat, bayangkan para ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad, Imam Hambali, yang ulama 4 mazhab, kebayang tidak lagi ngerokok? Jawab hadirin. Saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan fatwa. Tunggu dulu ya, saya habiskan rokok ini, berat bagi kita membayangkannya, benar? Berat bagi kita membayangkannya. Makanya jangan sibuk meniru yang tidak layak ditiru. Tirulah yang benar-benar dekat dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rokok sekarang sudah ganti judul, Pak. Merokok apa di bawahnya? Membunuhmu. Ini lebih ini lagi, Pak. Bunuh diri, bunuh orang. Bunuh diri, bunuh orang. Demikian para pendengar, mudah-mudahan ini jadi inspirasi. Adik-adik, ini para pemuda, jangan merokok ya. Buat saya maaf ya, kalau lelaki merokok tuh udah lewat lah. Oleh rokok aja udah kalah ya, terus dia bisa ngapain lagi? Dan lelaki perokok punten pisannya benar-benar diperbudak oleh rokok. Nggak punya harga diri, minta-minta ke sana sini, puntung disambung-sambung, jam 11 malam keluar nyari. Coba itu masih ingat yang shock sesudah Jumatan itu, Pak? Dulu zaman rokok masih murah, dia kan masukkan ke saku kanan 10.000, Pak, ke kiri 1.000. Nah, kotak infak lewat, dia pas ngantuk dia masukkan aja uang ke sana ya. Pas sampai habis Jumatan ke warung, bungkus, pas keluar dari saku, astagfirullah, dia shock, Pak. Dia kaget sampai gugup. Kenapa coba? Ternyata salah masuk tadi ke itu. Berapa yang masuk? 10.000. Niatnya berapa? 1.000. Tuh bayangkan, Pak, shock dia sampai ke DKM tuh, Pak, maaf gitu. Ini mah didramatisir. Sekali ngerokok 10.000 sebulan, sekarang 15.000 ya. Sebulan 450.000, kalau sebungkus setahun 6 juta tuh ngerokok. Jumatan 1.000, sebulan 4.000, setahun 48.000, merokok 6 juta, bayangkan. Anak mah kurang gizi, itu si bapak terus aja ngeracunin diri dan ngeracunin orang. Benar-benar lelaki nggak tanggung jawab.
Kalau ngerokok enak, anak nggak berpendidikan, bayar ke madrasah hanya beberapa puluh ribu aja nggak mau bayar Pak, karena habis oleh rokok. Makanya syarat dapat beasiswa di Darut Tauhid Serua itu lihat orang tuanya merokok enggak. Kalau orang tuanya perokok enggak bisa dia dapat beasiswa karena dia mampu untuk beli rokok itu. Alhamdulillah di sini tidak ada satupun yang merokok. Nggak usah dorong-dorongan Pak, jadi ketahuan nih hadirin. Lelaki sejati adalah lelaki yang tidak mau diperbudak apapun selain jadi hamba Allah, apalagi diperbudak rokok yang benar-benar sumber masalah. Terima kasih hadirin. Tenang, tenang, semua tidak boleh emosional. Tenang ya Pak ya, jadi bicaranya harus lebih tenang. Kepada para perokok kita doakan mudah-mudahan bisa berhenti, dan mudah-mudahan berlomba-lomba bisa memberi contoh yang baik bagi generasi muda. Kepada para pemuda, kepada calon mempelai wanita, lihatlah calon suaminya perokok atau tidak. Kalau ternyata suaminya perokok, maka sebaiknya dibatalkan pernikahannya ya. Walaupun surat undangan sudah dibuat aja surat pembatalan ya. Kenapa? Karena kalau suaminya perokok itu nasibnya sudah terlihat di bungkus rokok ya. Satu, dia bekal kanker. Dua, juga dia impoten ya, dan gangguan kehamilan ya. Batalkan aja lah ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh, ada tambahan sedikit lagi kepada para sesepuh. Tapi saya udah tua kok nggak meninggal. Masalahnya bukan meninggal Pak, dan meninggal mah udah ada waktunya, tapi penyakitan atau enggak ya. Kalau Bapak perokok nanti tuanya tuh ngerepotin Pak ya. Dah, berhenti dari sekarang. Sepakat? Ibu terima kasih ya, Bapak terima kasih, adik-adik, dan dari Lab School juga terima kasih. Mudah-mudahan syariatnya pertemuan ini bisa menjadi jalan kebaikan. Kepada para santri siap guna, siap berlatih hari ini dengan baik ya, siap untuk tugas latihan apapun, insya Allah akan jadi kebaikan. Dan besok kami mengundang di Darut Tauhid ini ada Milad MQFM dan tahun ke-15, dan door prize-nya adalah umroh ya. Silakan hadir dari pagi, dan kita akan makan bersama supaya semua kebagian, yaitu bekal masing-masing ya. Ini sudah standar hadirin. Loh kan pantangan kita adalah pantang berharap dari yang lain ya. Jadi bawa aja ya. Semoga Allah memberkahi pertemuan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni semua dosa dan maksiat yang kami lakukan ya Allah. Ampuni kemusyrikan yang ada di hati kami, juga ampuni sifat munafik yang masih ada pada diri ini. Ya Allah, karuniakan kepada kami qalbun salim, hati yang bening, hati yang lurus, hati yang bersih ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu, nikmatnya ibadah, nikmatnya amal soleh, nikmatnya istiqomah. Ya Allah, berikan kelapangan bagi jamaah yang dihimpit kesusahan dan masalah. Berikan kesembuhan ya Syafi bagi para pendengar jamaah yang sedang sakit lahir wal batin. Cukupi ya Allah hanya dengan rezeki yang halal, yang barokah. Jauhkan dari rezeki yang haram dan subhat. Ya Allah, jauhkan kami semua dari tipu daya setan, dari nafsu yang menggelincirkan, dari syahwat yang menjerumuskan, dari amarah yang membinasakan. Istiqomahkan kami dalam akhlakul karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mohon ya. Terima kasih ya. Allah. Ya, boleh.
Terima kasih Pak, makasih. Nuhun.